Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada subscribe atau sahabat Toko Mandiri Indonesia yang sudah setia menunggu video-video di channel YouTube Toko Mandiri Indonesia. Juga kepada sahabat-sahabat yang baru datang ya. Selamat datang saya ucapkan dan selamat puasa. Sekarang tanggal 4 April 2022, hari kedua puasa ya. Terus ini saya mau sharing sih sebenarnya. Jadi kemarin itu kita hari bulan Maret ada buka kurang lebih 6 toko, cuman yang tak post hanya 2 karena kepadatan itu. Terus terang saya capek ya, capek riwa-riwi, capek kesana kesini. Terus jadi yang kita post hanya 2. Jadi yang lain tidak kita post ya. Jadi saya mau sharing sedikit terkait masalah minimarket. Yang pertama, jadi sharing ini adalah dari beberapa pertemuan saya dengan calon mitra atau mitra, bahwa sharing-sharing kita. Jadi banyak yang bilang bahwa sebenarnya di minimarket itu sesulit apa sih kan gitu. Jadi kalau bilang sesulit apa, kalau saya bilang sekali lagi, bagi orang awam atau orang baru itu sulit sekali ya. Kalau orang awam atau orang baru sulit sekali. Kenapa? Karena kita yang pelaku yang sudah bertahun-tahun aja kadang masih menemui kesulitan, apalagi yang baru. Maka saya bilang sulit dulu supaya nanti belajar ya. Tapi sulit itu belum pasti kan ada caranya ya. Jadi sulit itu pasti ada caranya. Ketika kita tahu caranya, insya Allah nanti semua bisa teratasi ya. Contohnya, dari banyak kesulitan, dari banyak keriuhan, karena kita ngurusin banyak hal ya, ngurusi banyak barang, ngurusi supplier, tim, program dan lain-lain, riwah, sehingga kita sederhanakan gitu ya. Sekali lagi, bagi sahabat yang misalkan memang mau buka toko minimarketnya sendiri, bisa searching atau cari video-video edukasi, video-video terkait masalah sharing toko, nanti silahkan bisa buka sendiri. Jika misalkan memang kiranya tidak ada waktu mau menggunakan jasa kami, tinggal kontak kami aja atau kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi, nomor handphonenya atau nomor WA-nya gitu. Jadi kemarin pertanyaannya ada banyak, bagus. Salah satu yang mau saya bahas di sini adalah saya menjelaskan bahwa yang pertama, sekali lagi, tidak ada bisnis yang autopilot. Jadi bisnis tidak ada yang autopilot. Ketika mau bisnis itu autopilot, jadilah investor ya, jadilah investor. Nilainya berapa ya tergantung nanti kekuatan sahabat-sahabat berapa. Tapi ketika mau terjun langsung di bisnis, apalagi di toko mandiri atau minimarket mandiri, mestinya akan banyak keriuhan ya. Terus yang saya garis besari, saya kasih garis besar ini adalah di toko minimarket itu kita mengurusi, sebenarnya kita jualan 3 jenis yang kita jual. Kalau item ribuan ya, bisa 4.000, bisa 5.000, bisa 6.000, ada yang sampai 10.000 gitu. Tapi berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi 3. Kalau berdasarkan departemennya banyak, kalau berdasarkan unitnya banyak. Ya tobacco, ya drink atau minuman, tobacco atau rokok, ya snack, ya personal care, ya oral care, ya baby meat, terus milk food, baby care, banyak ya, perawatan bayi, semua ada. Tapi berdasarkan jenisnya, untuk menyederhanakan itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, item yang kita jual adalah item yang mendesak. Yang kedua, item penting. Yang ketiga, item pelengkap. Sudah 3 ini aja. Contohnya mendesak apa ini? Item mendesak. Item mendesak itu adalah item yang tidak bisa tergantikan, seperti popok, seperti susu box, itu nggak bisa tergantikan. Kenapa? Karena misalkan ini anak-anak susu boxnya Dinko 1+ madu, kok dikasih rasa vanila, biasanya sakit perut nanti, atau dikasih merek lain sakit perut. Misalkan popok ukuran L, terus merek tertentu, dikasih merek lain, biasanya nanti alergi, terus ada kendala gitu. Jadi ini kita kategorikan masuk item penting. Item mendesak. Item mendesak ini sangat sensitif karena orang hafal harganya pasti. Karena dibeli
menjadi kebutuhan, apa itu kebutuhan mingguan, harian atau bulanan, sehingga orang hafal harganya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah item penting. Item penting itu dia semi pelengkap, semi mendesak. Contohnya seperti apa? Sembako, terus sembako maksudnya begini. Sembako itu ada yang modelnya Pareto atau mendesak atau sensitif, tapi ada juga yang enggak. Contoh misalkan kayak beras itu mereknya kan buahnya ya. Terus misalkan mie instan itu kan mereknya juga buahnya, tapi ada beberapa merek yang dia juga mendesak atau orang nggak mau digantikan dengan yang lain. Nah itu juga sensitif. Contoh kayak saya sebutkan aja ya, Indomie goreng, sedap goreng, Indomie ayam bawang, itu orang hafal harganya ya. Terus item-item Pareto itu juga maksudnya item penting ya. Item Pareto itu apa? Item Pareto itu adalah item yang paling laku. Item paling laku itu biasanya orang juga hafal harganya ya, atau item viral, jadi orang hafal harganya. Jadi kayak dulu ada mie Lemonilo lagi viral, terus nanja salesnya bagus, sekarang kan juga nggak begitu bagus. Terus yang ketiga adalah item pelengkap. Ini seperti snack, seperti minuman, seperti ATK, seperti perlengkapan rumah dan lain-lain. Ya, menurut jenisnya adalah ada 3 ini ya, mendesak, penting, sama pelengkap. Itu aja. Terus kalau misalkan saya sederhanakan lagi nih, kalau misalkan mau buka minimarket itu yang dijual apa? Ya, intinya adalah yang ada di rumah. Ya, yang ada di rumah sahabat semua. Mulai dari yang ada di kamar mandi, yang ada di dapur, yang ada di kamar, yang ada di ruang tengah, yang semua yang ada di rumah, ya kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari, ya. Semua yang ada di rumah kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Jadi kulkas tidak masuk, kayak gitu itu tidak masuk ya. Jadi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari itu yang bisa dikatakan yang bisa kita jual di toko. Ya, mulai dari kebutuhan kamar mandi, ada camper, ada Fixal, ada Airpick, ada sikat kloset, ada pengharum kamar mandi, terus di kamar ada pengharum ruangan, ada pengharum lemari, terus ada terus di kebutuhan di kulkas, begitu. Pokoknya yang semua yang ada di toko. Itu sih prinsipnya begitu. Jadi apa-apa yang ada di rumah yaitu yang dijual di minimarket. Ya. Terus juga terkait masalah izin, terus selalu saya bahas ini. Biasanya saya kasih di di beberapa video itu saya kasih pas buka toko saya kasih tunjuk ada yang namanya NIB. Sekarang untuk toko mandiri itu cukup dengan NIB. Saya sudah beberapa kali konsultasi dengan orang atau kawan yang bekerja di sana atau yang berkompeten di sana, ya cukup NIB saja untuk izin. Nah, terus juga kemarin ada pertanyaan, sepenting apa sih Mas izin itu, begitu. Jadi sebenarnya izin itu ya kayak penting nggak penting sih ya. Ketika itu ada sidak, ada sidak atau ada audit, itu menjadi penting. Tapi ketika itu nggak ada ya nggak penting kan begitu. Tapi saya menyarankan sebaiknya ada, supaya kita tidak pernah tahu ya usaha kita nanti yang kita bangun bisa sebesar apa. Maka pentingnya legalitas seperti itu, gitu. Ya, sama ketika misalkan ini swab antigen atau swab itu kan saat ini misalkan mau ke penerbangan, mau ke pesawat baik perjalanan darat atau udara, itu kan penting saat ini ya, karena peraturan menganjurkan untuk atau mewajibkan untuk melampirkan swab antigen. Tapi ketika nanti itu tidak dibutuhkan, ya jadi nggak penting lagi ya. Jadi sama sih konsepnya seperti itu. Penting apa? Ketika ada sidak, terus ada segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, ya jadi penting. Tapi karena itu usaha ya, kita tidak pernah tahu. Nanti ketika usahanya sudah besar, kita nggak mengerti, ternyata dia ada izinnya kan malah repot. Maka saya selalu menyarankan kalau misalkan mau bikin toko ya diurus NIB-nya. Ketika belum punya NPWP, buat dulu NPWP-nya. Begitu ya. Terus juga misalkan kemarin ada pertanyaan, Mas sebenarnya yang dikerjakan tim toko mandiri apa aja. Jadi kalau kita itu memang mengerjakannya banyak ya. Jadi mulai dari survei kompetitor, survei grosir, nyariin distributor, terus nanti mendaftarkan di Google Maps, membuat logo, terus membuat locker,
terus share info locker, terus interview karyawan, terus desain promo, pengadaan dagangan, metrik modis. Metrik modis itu penataan model display ya, modis itu model display ya. Terus input data, stok harga, training karyawan, terus LPJ, laporan pertanggungjawaban. Jadi ya, semua yang sudah kita kerjakan itu nanti kita pertanggungjawabkan dulu sebelum toko buka. Kalau di proyek dulu itu namanya opnam gitu. Opnam. Jadi yang sudah kita kerjakan apa aja, speknya apa kan gitu. Seperti itu. Terus selamatan buka toko, terus pendampingan setelah toko buka. Ya. Jadi dan saya tidak menyarankan untuk sahabat toko Mandiri Indonesia yang yaitu yang pengen bisnis autopilot ya jangan di toko minimarket Mandiri, jadi investor gitu. Ketika misalkan memang mau membangun, ini tempat yang cocok untuk berbisnis. Kenapa? Karena di minimarket itu jualannya bebas, apa aja bisa dijual. Banyak mitra saya itu ada yang jualan pupuk di tokonya ya, jadi di-insert pupuk. Terus ada yang jualan kopi, kalau kopi sudah banyak ya. Yang ekstrim itu kemarin pupuk, terus kitab-kitab, terus peralatan-peralatan anak-anak sekolah ATK, terus mainan. Jadi semua ada. Bahkan ada yang jual lele juga ada. Bisa, programnya juga support. Terus apa ya? Banyak lah pokoknya intinya. Jadi saya sekali lagi di video ini mau menegaskan kembali bahwa kalau mau buka minimarket itu ribet, itu dulu. Tetapi ribet atau sulit, tetapi ribet dan sulit itu akan selalu ada caranya. Ya, silahkan lihat di channel YouTube kami. Semua yang edukasi yang kita berikan, insya Allah yang pertama sudah kita lakukan, yang kedua tidak mengada-ngada karena saya tidak mengejar AdSense atau viewers, sehingga isinya emang edukasi apa adanya. Kalau sulit ya kita ngomong sulit, kalau belum bisa ya kita ngomong belum bisa. Kalau toko rugi juga kita ngomong toko rugi, kalau tokonya untung ya juga kita ngomongnya untung. Jadi yang kita sampaikan insya Allah adalah apa adanya, karena sifatnya adalah edukasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan kita jawab di YouTube begitu. Kalau di komentar pertanyaannya kok jawabannya panjang ya kita jawab di YouTube. Sementara begitu dulu ya, nanti sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.